Karono pambencananing iblis runing kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Gak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Cerita bermula dengan menampakkan seorang pria yang sedang bermain golf di lantai atas rumahnya. Kita sebut saja dia dengan Abang Johnny, di mana dia dulunya adalah peretas handal yang sangat disegani. On the NSA once listed as I know everything there is. Lawyer wants to meet you. Dan terlihat berapa saat kemudian, ia kedatangan wanita seksi, walaupun tidak terlalu cantik, tapi faktanya bodinya itu, bosku, terlihat cukup menarik. Kita panggil saja dia Mbak Lela. Ya, Mbak Lela ini merupakan agen ganda yang bekerja pada Gabriel Shear. Terlihat sesaat kemudian Mbak Lela memulai percakapan di antara keduanya. Namun obrolan Mbak Lela belum kelar, dia sudah diusir keluar. You're wasting your time. If I knew you were coming, I might have... Kemudian Bang Johnny sepertinya melakukan panggilan telepon kepada seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah mantan istrinya. Dalam panggilan Bang Johnny menanyakan keadaan putrinya yang mana Bang Johnny terpisah darinya dikarenakan Bang Johnny ini pernah tertangkap karena melakukan tindakan kejahatan di dunia maya. Hello. Melissa. Saturday. She's at soccer practice. Abang Johnny ini sangatlah menyayangi putrinya. Dia tidak rela jika putri tercintanya harus dirawat oleh ayah tirinya. Oleh sebab itu, Bang Johnny harus mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Dan untuk mendapatkan hak asuh, Bang Johnny membutuhkan banyak uang. Dan kebetulan sekali, di sini Mbak Lela datang membawa peluang dan harapan bagi Bang Johnny. Dan setelah perkenalannya dengan Mbak Lela, Bang Johnny mulai berjalan bersama. Porn King of Southern California. Situation doesn't look good, sweetheart. And you keep the money. Setibanya mereka di satu lokasi yang terasa suasananya asik sekali karena banyak gadis cantik yang seksi. Disinilah Mbak Lela mempertemukan Bang Johnny dengan majikannya. Calculating. Kedatangan Bang Johnny ke tempat ini tentu saja membahas kerjasama antara keduanya, yang mana Bang Johnny membutuhkan banyak uang dan Pak Gabriel yang memerlukan seorang jenis peretasan. Hope not. You flew 1,500 miles for 100 grand. You know I can't touch that. Namun sepertinya Bang Johnny di sini kurang menyetujui sehingga Bang Johnny berusaha melakukan penolakan. Akan tetapi Bang Johnny malah mendapat ancaman berupa todongan pistol. Hey, been told. Sangat menegangkan. Dia harus bekerja dengan cepat, dikejar waktu yang begitu singkat dengan tubuh gemetar penuh keringat. Tapi Bang Johnny memanglah hebat. Pekerjaannya pun selesai dengan waktu sekejap. Di lain tempat, terlihat Mr. Black dan kawan-kawan sedang melakukan pemantauan, di mana Mr. Black sendiri adalah anggota FBI yang pernah menangkap Bang Johnny. You want to hear it? Actually, we have... These two guys were there. Guess who shows up? Dari pantauan mereka, Mr. Black tertarik pada Mbak Lela dan menyuruh anggotanya untuk segera memeriksanya. Who's the girl? Oh, man, she's way out of his league. Find out who she is. Kembali ke tempat Pak Gabriel. Di sini kita mendapat bonus 3 gadis bugil. Yang saya heran, kenapa dari depan tidak disepil, padahal dari belakang terlihat gunung kontal kantil. Ahai bosku, tentu jangan dibahas terlalu detail. Wanna get wet? I don't have a suit. On.
Mari berlanjut kepada Bang Joni yang terlihat sudah dalam kondisi sehat, siap bekerja untuk penjahat demi menghasilkan uang banyak. Sebelum mulai bekerja, Bang Joni ingin bertemu dengan putrinya saat ia pamitan dengan Mbak Lela. Sungguh ini bonus akhir pekan yang sangat menyegarkan. Won't bite you, I promise. I should put a gun to your head. Lanjut ke Bang Joni yang pergi menemui putrinya. Dan ini dia, gadis kecil berkacamata. Ini adalah putri Bang Joni tercinta, si Holly namanya. Iya, setelah sekian lama mereka terpisah, tentu perasaan rindu milik anak dan ayah. Seketemunya mereka, terlihat betapa mereka saling menyayangi. You reevaluate the way you look. Holly? Long lady? Oh, what are you doing here? Oh my gosh, it's so cute. Dan masih dalam suasana kegalauan, tiba-tiba datang tamu tak diundang. Bang Joni pun kabur melarikan diri. Dia takut mereka akan menangkapnya lagi. Tak peduli apapun resikonya, dia lari sekuat tenaga, meski harus bertaruh nyawa demi untuk hidup indah dengan putrinya. Namun akhirnya tertangkap juga. Di lain waktu, terlihat Mbak Lela sedang membuka baju, membuat pandangan pun jadi terpaku. Di mana Bang Joni datang tiba-tiba, itu sangat mengagetkannya, membuat Mbak Lela menodongkan senjata. Saat suasana menegang, Pak Gabriel datang mengajak pergi Bang Joni. Sesampainya ke tempat yang dituju, mereka langsung minum kopi sambil makan bolu. Sebentar keadaan terasa tenang, tapi tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka dalam pengawasan. Seiring waktu berjalan, kini tibalah saatnya Bang Joni memulai misinya. Sementara Bang Joni sedang asik dengan komputernya, bahkan terlihat dia menari sambil tertawa. Begitu asiknya ketika sebuah pekerjaan yang kita lakukan menemui kemudahan, tapi terkadang merasa membosankan saat kesulitan datang. Begitupun Bang Joni yang terus maju tanpa henti, hingga tanpa ia sadari harus ambil sebotol kopi lagi. Ketika dia pergi memilih botol kopi, betapa terkejutkannya dia. Faktanya, ini hampir membuat jantung Bang Joni berhenti. Ia melihat kepala dan wajah yang dikenalnya seperti sudah mati. Bang Joni lari ketakutan. Dalam hati ia sangat kebingungan. Tiba-tiba Pak Gabriel pun datang. Sungguh ini bagai ilusi tak bertepi. Kita tinggalkan dulu Bang Joni yang masih kebingungan. Di sini kita dijumpai Pak Tua dengan kendaraan terbang. Iya, di mana sepertinya Pak Tua ini adalah Gabriel. Kedatangan Pak Gabriel tentu bukan tanpa alasan. Pak Gabriel mengetahui bahwa orang tua ini mengkhianatinya, maka tanpa banyak komentar, Pak Gabriel pun menembaknya dengan pistol rakitan. Setelah memastikan keadaan, Pak Gabriel pun melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya di tempat tujuan, Hello? So, like me? No. Because you're Pak Gabriel pun bertemu Bang Joni lagi. Kali ini pertemuan mereka untuk menyelesaikan administrasi pada Joni. Setelah menerima gajian, Bang Joni berpikir untuk pulang. Namun pekerjaannya belum terselesaikan. Bang Joni yang takut terlibat terlalu dalam memutuskan untuk lari saja. Tapi sungguh apa yang terjadi selanjutnya itu di luar dugaannya. You're not going in over the phone. Melissa?
Dia melihat mantan istri dan suaminya jadi mayat, sementara sang putri tidak juga ia jumpai. Ini yang memaksa Bang Joni harus kembali dan menyelesaikan misi. Tentu Bang Joni tak mau kehilangan putrinya. Dia kembali menemui Gabriel dan menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah kekacauan yang direncanakan, Bang Joni diperlihatkan putrinya jadi tawanan. Sekejap situasi menjadi sangat ngeri. Setelah uang berhasil dicuri, mereka semua dibawa pergi. I want that plane on the runway. Stanley, finish the job. It's okay. It's okay. Kejadian ini tak akan terlupakan. Di dalam bus mereka dibawa terbang, mendarat darurat di gedung tinggi. Pak Gabriel yang sudah siap dengan strategi, kini pindah kendaraan dan terbang. Hold on. Bang Joni yang tidak terima segera ambil tindakan dan menembakkan amunisi besar yang mirip dengan jantung pisang ke arah Pak Gabriel yang sedang terbang. Dan cerita ini kita akhiri dengan melihat akhir perjuangan yang menyenangkan. Bang Joni kembali pada putrinya dan hidup bahagia sampai punya menantu dan cucu. Sedang Pak Gabriel pun masih terlihat senyum dan Mbak Lela yang sudah disemoting rambutnya kini terlihat lebih mempesona. Sungguh ini akhir cerita yang bahagia. It's gonna be okay. 3, 5, 6, 1. It's done. Sampai jumpa.